Oke teman-teman, kita akan belajar atau membahas mengenai soal di Google Form yang telah kita kerjakan setelah pertemuan 5. Soal yang pertama, garis lurus pada sistem koordinat kartesius memiliki persamaan dengan satu variabel dan pangkat variabelnya adalah 1. Maka pernyataan tersebut adalah salah karena persamaan garis lurus yaitu memiliki persamaan umum AX plus BY plus C sama dengan 0. Di sini variabelnya adalah 2, yaitu X dan Y. Jadi pernyataan yang ini jika memiliki persamaan dengan satu variabel maka salah. Namun pangkat variabelnya 1 itu benar. Jadi kesimpulan dari pernyataan ini adalah salah sebab ada satu yang salah. Nah, nomor 2, bentuk persamaan garis lurus AX plus BY plus C sama dengan 0 memiliki syarat A tidak boleh sama dengan 0, nilai B tidak boleh sama dengan 0, dan nilai C tidak boleh sama dengan 0. Maka pernyataan tersebut salah karena nilai C boleh sama dengan 0. Contohnya 2X plus 4Y. Nah, gambar grafiknya seperti ini. Dia juga merupakan fungsi garis linier atau garis lurus walaupun nilai C-nya adalah 0. Selanjutnya kita belajar nomor 3. XY sama dengan 5 merupakan garis lurus. Pernyataan ini adalah salah karena fungsi XY sama dengan 5 merupakan perkalian dua variabel. Sedangkan pada bentuk umum persamaan garis yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0, adanya perkalian variabel X, Y dengan koefisien. Tidak ada perkalian antara dua variabel X, Y. Nah, misalnya di sini A-nya 1 dan seterusnya. Berapapun A-nya yang penting dia bukan variabel. Jadi pernyataan ini adalah salah. Nomor 4. Titik A negatif 2,1 terletak pada garis Y sama dengan X plus 3. Pernyataan tersebut benar. Nah, contohnya kita masukkan nilai X-nya sama dengan negatif 2. Maka kita ketemu Y-nya juga 1. Jadi benar kan titiknya A negatif 2,1 terletak pada garis ini. Dan sebaliknya kita buktikan untuk Y sama dengan 1. Kita substitusikan maka nilai X-nya juga min 2. Jadi titik A negatif 2,1 terletak pada garis adalah benar. Nomor 5. Titik B 2, negatif 1 terletak pada garis lurus dengan persamaan Y sama dengan X plus 3. Pernyataan tersebut salah ya, karena kita cek untuk X sama dengan 2, maka Y yang memenuhi adalah 5. Dan Y sama dengan negatif 1, X yang memenuhi adalah negatif 4. Maka titik B 2, min 1 ini tidak terletak pada garis. Untuk nomor 6, koordinat titik potong dengan sumbu Y pasti berbentuk 0, A dengan syarat A pasti tidak sama dengan 0. Syarat A tidak sama dengan 0. Nah, ini adalah pernyataan tersebut adalah salah karena titik potong suatu garis bisa saja Y-nya itu 0. Contohnya pada garis 1 dan garis 2 ini titik potongnya adalah 0,0. Selanjutnya nomor 7, garis yang persamaannya terbentuk AX plus B sama dengan 0 memiliki titik potong dengan sumbu X dan Y yang sama besar. Sebagai contoh, garis 2X plus 4Y sama dengan 0. Bentuk garisnya adalah demikian dan dia memiliki titik potong di titik yang sama, yaitu di titik 0,0. Untuk nomor 8, mungkinkah suatu garis memiliki lebih dari satu titik dari satu titik potong dan satu titik potong di sumbu Y?
Jawabannya adalah tidak. Karena suatu garis pasti hanya memiliki satu titik potong di sumbu Y. Contohnya garis 1 dan garis yang lain ini menunjukkan bahwa titik potong dengan sumbu Y itu hanya suatu garis hanya memiliki satu titik potong di sumbu Y. Maka untuk jawaban ini adalah tidak. Nah, nomor 9. Semakin besar koordinat X pada suatu titik yang terletak, semakin besar pula koordinat Y-nya. Pernyataan ini berlaku untuk semua garis lurus. Pernyataan tersebut salah, karena pernyataan ini hanya berlaku untuk gradien garis yang positif. Saat X-nya semakin besar, maka Y-nya juga semakin besar. Namun tidak berlaku untuk garis yang gradiennya negatif. Karena ketika X semakin besar, maka Y-nya semakin kecil. Untuk nomor 10, untuk menghitung gradien, kita perlu membayangkan atau menggambar segitiga siku-siku yang hipotenusanya berhimpit dengan garis lurus. Jawabannya adalah benar untuk pernyataan tersebut. Contohnya ada soal mengenai ada tinggi tiang, ada suatu tali yang diikat dengan tanah dan tiang. Jarak tali ke tiang adalah 6 meter. Berapakah jarak dari tanah menuju tali yang atas ini? Nah, tinggi tiang pertama kali kita hitung menggunakan rumus Pythagoras. Kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi samping diakarkan. Dan hasilnya 8 meter. Jadi, titik yang bawah ini adalah negatif 6,0 dan yang disubuhi adalah 0,8. Karena miringnya ke kanan, maka gradiennya adalah positif dengan besar gradiennya adalah 4/3. Demikian pembahasan dari soal Google Form yang setelah pertemuan 5 ini. Semoga dapat membantu belajar kalian.